Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nantan Sabaka, Bu Sudiati. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta staf Dewan Guru SMP Negeri 4 Nantan Sabaka. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam melaksanakan tugas saya sebagai penggerak, yaitu pada aksi nyata modul 1.4 membagikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Ika Marti Utami, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Nantan 1 Arab, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu atas waktunya menyempatkan untuk hadir dalam acara ini. Baiklah, saya akan mulai. Di sini modul 1.4 yaitu budaya positif. Konsep dari budaya positif yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan saya sampaikan dari 8 konsep ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tentunya Bapak Ibu sudah hafal dan memahami ya tentang profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Ada kaitannya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau kita dulu mungkin ini yang menggunakan stimulus respon. Ini ada perbedaan atau perbandingan stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, yaitu semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita cara memandang sesuatu itu berbeda-beda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya begini, jadi kalau ada permasalahan atau apapun, biasanya itu kita lihat dari sisi kita saja. Nah, pada teori kontrol kita mencoba untuk ini melihat dari pandangan orang lain, begitu. Terus yang berikutnya,
Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi misalkan orang memerintah, kalau kita tidak mau, itu tidak akan kita laksanakan. Itulah yang dinamakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini adalah kebalikan yang di atas tadi. Yang pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan sekali, baik itu dari guru, siswa, kepala sekolah maupun wali murid. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi mindset kita ubah menang-menang. Yang nomor 2, disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini kita dalam dunia pendidikan sebagai pendidik harusnya bagaimana? Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh ya, ini nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Nah, di situ meliputi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan analitis. Ini nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, Ibu Primary Yes Program. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pada keterampilan hidup atau life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang berikutnya, keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, itu bertahan hidup. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin,
Kebebasan di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir ini ada kesenangan. Kesenangan ini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah ini pada peserta didik atau pada murid-murid kita, biasanya anak itu melakukan sesuatu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Entah itu memenuhi yang kasih sayangnya, atau kebebasannya, atau yang lainnya. Mungkin mereka tidak mendapatkan di rumah, jadi mereka mencari di sekolah. Ini Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa ini yang paling besar kurang terpenuhi atau paling besar ingin dipenuhi? Bu Yani, misalkan? Kalau menurut saya, yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita sudah merasa mendapatkan kasih sayang dan diterima, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Dan misalkan kebutuhan dasar apa yang kira-kira ingin terpenuhi, yang paling besar? Apakah bertahan hidup? Enggak, mungkin sudah mengalir ya. Kasih sayang, kalau Pak Banjar mungkin kasih sayang. Kalau saya yang kelima, bermain, humor, apa itu? Antusiasme dan tertawa. Jadi kurang refreshing. Oh begitu. Ini kode keras untuk rekreasi yang benar. Betul. Di sini, terima kasih Bapak Ibu. Ada mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner. Jadi mengidentifikasi kebutuhan Bapak Ibu itu yang paling besar itu yang mana sih? Itu ada di kuesioner. Saya bagikan dulu. Bapak Ibu hanya melingkari yang mana. Misalkan itu ada nomor 1. Nomor 1 itu tidak benar. Kita kadang-kadang nomor 5 sangat benar. Nah itu Bapak Ibu melingkari 1, 3 atau 5. Dicoba dulu ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan singkat, jadi tidak perlu pemikiran. Kita buat senang saja, have fun. Terima kasih Pak Banjar. Tidak usah, kan untuk diri sendiri. Berikan aja ya. Ya, dihindari. Saya senang berteman. Tidak benar, kadang-kadang sangat benar. Gimana? Menurut kondisi Bapak Ibu saat ini ya, tidak ada nilai, jadi tidak perlu. Kuesioner ini Bapak Ibu bisa dibuat untuk mengidentifikasi murid juga. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan dasar anak yang apa yang paling besar yang belum terpenuhi, bisa memakai kuesioner ini. Nanti kalau misalnya membutuhkan saya ada tinggal ketik
tinggal cetak saja. Kalau sudah dijumlahkan, oh belum, ya Pak belum. Ini kita mengidentifikasi diri kita sendiri ya. Jadi biar kita itu tahu kebutuhan dasar mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, kalau sudah dijumlahkan, tulis nomor 1 sampai 10 jumlahnya berapa, nomor 11 sampai 20 jumlahnya berapa, dan seterusnya. Jadi 10, 10, 10, 10. Ayo bayangkan, pengen tahu kebutuhan dasar yang terbesar ini apa? Kebebasan. Oh berarti di rumah tidak bebas. Sudah benar. Jadi dijumlahkan itu berdasarkan nomor. Jadi nomor 1 sampai 10 itu dijumlahkan ada berapa? Yulia sepertinya sudah selesai. Berapa Bu Yulia yang terbesar? Saya? Oh ya. Mikrofonnya Mas. Oh ini. Kebutuhan yang terbesar Buena apa? Yang nilainya paling besar. 1 sampai 10. Berarti 1 sampai 10 itu kasih sayang dan merasa diterima. Oh Buena ini kurang kasih sayang ya? Ya, mungkin. Kebetulan ini nomor 1 sampai 10, 11 dan 20 sama. 11 dan 20 kekuasaan. Mau menguasai siapa Buena? Suami. Bu Yulia yang terbesar apa? 1 sampai 10. Oh sama kasih sayang. 31 sampai 40 yang 31 sampai 40 kesenangan. Kurang senang tak Bu Yulia? Oh kurang rekreasi ya? Kok banyak? Oh kurang senang. Makanya sering tidur ya Pak. Jadi kurang senang soalnya. Sudah Pak Nur? Apa Pak Nur? Yang paling besar? Yang paling besar jumlah nilainya. Ya. Yang paling besar di sini nomor 1 sampai 10 ya. Oh kok banyak dari 1 sampai 10 ya? Ini bukan kasih saya semua. Ya, kenapa itu ya? Jangan-jangan ya kegiatan. Ya. Baik Bapak Ibu. Apa? Musuli? 11 sampai 20 kekuasaan. Orang menguasai. Begitu. Ini bukan di kelas ya. Jadi ini apa? Kebebasan. yang sangat terpenuhi nomor 1 sampai 10.
guling ya berarti. Kalau keluar diteleponi, nak mulai. Yang paling dididik 21 apa 21? Kebebasan aku. Yang Pak Rudi, kurang apa ya Pak? Dan itu Bapak Ibu yang lainnya silakan dilanjutkan nanti ya. Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya. Jadi itu buat Bapak Ibu mengira-ngira diri Bapak Ibu sendiri. Jadi oh saya ini kurang apa. Jadi perilaku Bapak Ibu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang kurang. Seperti itu. Berikutnya yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi yaitu ekstrinsik dan intrinsik atau eksternal dan internal. Ini yang pertama tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam, kalau motivasi dari dalam ini intrinsik ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu melakukan sesuatu itu dilihat itu dari luar apa dari dalam. Kalau dari luar berarti tujuannya itu untuk ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau juga untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah kita sebagai pendidik itu mengharapkan anak-anak itu ini melakukan sesuatu itu dari dalam diri mereka. Jadi kalau misalkan tidak ada kita, itu anak-anak tetap tertib seperti itu. Jadi tidak karena ada gurunya atau tidak karena peraturan. Seperti itu. Berikutnya, nah ini yang berkaitan dengan motivasi tadi yaitu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Itu yang namanya hukuman. Kalau yang konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya seperti peraturan sekolah itu ada pada konsekuensi. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi gurunya itu memantau murid mana yang melanggar, mana yang tidak, seperti itu. Terus yang ini yang ketiga, restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Jadi misalkan kalau ada permasalahan, siswa itu diajak berdialog. Jadi kesalahannya apa, terus cara penyelesaiannya bagaimana, itu ada pada restitusi. Yang berikutnya, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini posisi kontrolnya sebagai apa? Pak Yanto? Posisi kontrolnya sebagai apa? Zaman apa? Pemantau. Berarti apa?
tidak tersenyum dan lain-lain. Gitu. Itu pemantauan. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum ini yang dikatakan atau yang dilakukan guru, hormat pada bendera selama 1 jam, mengelilingi lapangan 5 kali, itu namanya penghukum. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, kata-katanya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu memperingatkan kamu selalu saja membuat Bapak Ibu guru kecewa. Itu membuat merasa bersalah. Itu ya. Terus yang berikutnya, posisi teman. Kalau teman itu biasanya menyampaikannya dengan tertawa atau guyon. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ayolah anak-anak kamu kerjakan. Nanti Bapak Ibu bantu. Itu memposisikan Bapak Ibu guru sebagai teman. Yang keempat, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi, dipasang dan jangan diulangi lagi. Biasanya beda ini. Operasinya biar jalan ya. Oh, iya, tenang. Ini biasanya itu seringkali dilakukan, kalau saya dulu ya, waktu saya zaman sekolah itu seringkali dilakukan oleh kesiswaan. Kalau kesiswaan di sini baru dia pakai seperti ini, teman. Iya dulu saya pernah, terus nggak mau tahu, pokoknya harus terpasang atribut itu. Ya saya solasi kan dulu seperti itu. Nah ini adalah posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini kata-katanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu ditanya dulu. Setelah itu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kesalahan atau solusi itu datang dari diri anak sendiri, tidak disuruh Bapak Ibu. Jadi kita melakukan proses dialog kepada anak-anak. Kira-kira paham apa tidak ini Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru? Paham. Terima kasih. Kalau paham, ini ada beberapa kasus atau perkataan Bapak Ibu menebak posisinya sebagai apa. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Membuat merasa bersalah. Dunia sama. Kita lihat apakah betul? Betul. Pembuat merasa bersalah. Siapa ini? Karena ini ada kata-kata ini kecewa. Ini masih ngantuk-ngantuk tapi pemahamannya baik ya. Yang kedua, kamu tidak
ingatnya sampai dulu baik kalau wis. Apa kira-kira? Merasa bersalah. Karena kan semua tuh Iya, menghukum ayat secara verbal. Gitu ya. Kan anak merasa takut. Dia sudah merasa sakit. Merasa sakit ya. Kalau kita kan mau ya. Ya, terus berikutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul sekali Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Manajer. Berikutnya, ayo lakukan diri Bapak atau Ibu ya. Teman. Yang lainnya? Dunia, betul Pak. Ini adalah posisi sebagai teman. Gitu ya. Yang berikutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa? Penghukum, teman, pemantau, merasa bersalah, ke manajer. Ancaman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Bu Dinda apa Bu Dinda? Memantau. Yang lainnya? Setuju apa tidak dengan Bu Dinda? Pemantau ya. Setuju. Coba ya. Tinggi. Memantau karena ini melaksanakan konsekuensi atau peraturan. Itu Bapak Ibu. Kira-kira kalau sudah mengetahui posisi kontrol ini, Bapak Ibu biasanya melakukan posisi kontrol yang mana? Atau bisa beberapa Bapak Ibu, tidak hanya posisi kontrol itu tidak hanya satu atau dua, bisa beberapa. Kalau saya ya empat-empatnya pernah saya lakukan. Ya, saya pernah menghukum itu sering dulu selama ini ya, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Terus teman juga pernah. Pembuat merasa bersalah pernah kemarin ke anak 9 di luar tidak mau masuk. Nah saya bilang kalau kamu gak masuk bisa ditegur busur. Saya bilang itu berarti pembuat merasa bersalah. Itu ilmu itu saya dapatkan dari sini. Jadi oh berarti aku selama ini begini, oh berarti selama ini begini gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar guru penggerak silakan daftar, ilmunya banyak sekali. Ini saya promosi sedikit ya. Maaf ini miring. Nah, terus kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa ini? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Apa ini Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja? Kalau peraturan berarti berdasarkan kesepakatan ataupun undang-undang ya. Peraturan ya. Ya. Kalau yakin itu kan berarti atas Dari diri sendiri. Betul sekali Pak Rudi. Contohnya begini Bapak Ibu. Kita misalkan berkendara ya, memakai helm. Nah itu untuk apa? Bapak Ibu. Untuk misalnya begini, yang kedua. Kalau Pak Nur untuk keselamatan. Karena saya supaya tidak ditilang. Supaya tidak ditilang dunia ya. Nah itu kalau misalkan kita melakukan supaya untuk keselamatan kita, berarti itu kita yakin kalau helm itu untuk keselamatan. Tidak usah ada polisi menaati peraturan.
kita itu atau anak-anak supaya terkondisikan atau sepakat dengan perilaku mereka itu, kita melakukan keyakinan kelas. Kalau biasanya keyakinan kelas itu diberi not atau ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, kertas warna-warni. Nah itu diberi satu-satu, anak diberi satu-satu, suruh menulis keyakinan kelas masing-masing, satu saja, satu anak satu saja, tidak usah banyak-banyak, tapi harus semua kelas menulisnya. Dan untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini bersifat positif ya. Kalau misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, nah itu maknanya negatif. Kalau keyakinan itu dilarang menjaga kebersihan ya, itu perbedaan bahasa atau kalimat dia positif sama negatif. Kalau negatif itu tidak boleh atau dilarang gitu. Kalau yang positif itu tadi contohnya, jagalah kebersihan itu ya Bapak Ibu. Ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Maksudnya ini kita mengangan-angan, kita maunya apa sih di kelas itu, nantinya kita akan membuat kelas itu seperti apa sih. Nah itu angan-angan, jadi bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Terus yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi menghindari kata-kata tidak, dilarang, jangan gitu. Yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Nah ini biasanya dalam satu kelas kan terdiri dari banyak murid ya, 30 lebih atau 20 lebih. Nah itu kita kelompokkan. Jadi mana yang mirip-mirip itu kita kelompokkan. Jadi nanti akan terbentuk keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak. Tujuannya supaya anak-anak gampang mengingatnya. Jadi kalau banyak anak-anak lupa, keyakinan kelas kita apa? Lupa bola begitu. Kalau misalkan dikelompokkan, itu pasti ada yang sama antara anak satu dan yang lainnya, itu pasti ada yang sama. Jadi dikelompokkan, dijadikan beberapa, misalkan 3 sampai 7 atau 3 sampai 8. Jadi tidak banyak-banyak, anak mengingat, tujuannya ya anak mengingat dan menghafal keyakinan kelas mereka. Jadi misalkan kalau anak mau melakukan perbuatan yang sekiranya negatif atau melanggar keyakinan, mereka akan ingat, oh keyakinan kelas saya itu seperti ini, jadi saya tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jadi misalkan contohnya keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Nah itu karena mungkin ada beberapa anak yang masih terlambat atau setelah istirahat tidak segera masuk ke kelas seperti itu. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini semua harus terlibat. Kalau misalkan keyakinan kelas itu jadi ada murid, ada guru atau wali kelas, gitu ya. Kalau misalkan hanya ada 2 atau 3 murid, itu bukan keyakinan kelas namanya, ya hanya beberapa
Itu Bapak Ibu. Ini untuk keyakinan kelas sudah paham deh. Yang terakhir kan pelajaran segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini misalkan ada anak membuat permasalahan atau membuat melanggar peraturan, ini kita mengkondisikan anak-anak itu memakai segitiga restitusi. Ya, yang pertama dulu yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Setelah identitasnya anak-anak stabil, dialog itu sudah enak, baru kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini biasanya itu menanya anak-anak kesalahannya apa seperti itu. Terus yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Tindakannya itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan lain sebagainya. Ini untuk lebih jelasnya, pada menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini kata-kata menstabilkan identitas itu biasanya ini ada beberapa contoh yang saya ambil, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kata-kata dari menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kebutuhan tertentu itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Ini kata-katanya ada beberapa contoh yang saya cuplik, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Ada lagi, kamu patut bangga karena kamu mampu melindungi hal yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting ya buat kamu. Seperti itu. Kata-katanya hampir mirip seperti itu. Ya. Terus ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam. Ini contohnya perkataan kalau kita menanyakan keyakinan, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, kalau anak melanggar itu ditanyakan kembali. Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Terus kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa. Dan yang terakhir, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Seperti itu. Dan ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Dari Kasus pertama, Helen tidak terima pekerjaan yang diambil oleh temannya dan dijaga. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi
skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dan tadi Bu Ika dapat laporan dari Wakil Ketua KPAS. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Andi. Iya, Bu, jengkel tuh saya sama Andi. Kenapa jengkel? Andi mengambil buku tugas saya dan menconteknya, tapi saja setiap hari seperti itu. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu jengkel. Kalau Wika ada di posisi kamu, Wika juga pasti akan berbuat seperti kamu. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Andi? Saya marah-marah, Bu, saya maki-maki Andi, dan saya membela meja Andi. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Ya pasti, Bu, masa saya cuma baik saja ketika buku tugas saya begitu saja diambil Andi dan dicontek. Saya kan sudah capek-capek mengerjakan, Bu, tapi saya rasa saja Andi mengaruh dan tidak mau mengerjakan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah karena pekerjaannya dicontek sama Andi. Wika sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi, misalkan sampai memukul Andi. Sekarang kita pikirkan tindakan kamu marah sampai memukul Andi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saya menghargai dan menghormati apa yang teman, Bu. Ya betul sekali. Menurut kamu menghargai atau menghormati teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, jika menurut kamu itu penting, keyakinan kelas yang seharusnya kamu lakukan jika kamu marah seperti apa? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menahan amarah saya, Bu, ketika ada teman saya yang mencontek. Dan saya juga akan melaporkan kepada wali kelas dan guru mata pelajaran jika pekerjaan saya dicontek oleh teman saya. Ya, pas sekali tindakan kamu benar. Sekarang gimana? Sudah tidak jengkel lagi? Tidak, Bu. Sudah lega? Sudah. Baik, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Iya, Bu, terima kasih. Ya ini Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Saya mengambil contoh Helen. Dalam proses penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among di sini yaitu sebagai manajer tadi ya Bapak Ibu, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Begitu. Terima kasih Pak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara sesi membagikan penerapan positif, yaitu pada tugas pendidikan guru penggerak yang saya lalui. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas 7. Kalau sudah kelas 7 pakai
Setuju.